Mau kemana Pak? Kok bawa golok? Tanya Sri kepada suaminya, yakni Joko. Joko yang hendak keluar rumah pun langsung menoleh ke arah belakang menatap sang istri. Ini loh Bu, mau ngerapihin halaman biar enak dilihatnya dan gak rungsep. Itu ranting-ranting mau tak tebangi, ucap Joko dengan jelas. Ya, Sri dan Joko baru saja menempati rumah peninggalan kedua orang tua Sri yang sudah lama tidak dihuni. Sebelumnya, Sri dan juga Joko tinggal di kota dan membuka usaha. Namun, karena usahanya gulung tikar dan mereka tidak bisa membayar sewa rumah, mau tidak mau, akhirnya mereka memutuskan untuk menempati rumah peninggalan kedua orang tua Sri yang sudah beberapa tahun dibiarkan kosong. Walah, yowes, nanti biar ibu bantu, ucap Sri. Wes gak usah Bu, biar bapak aye yang beresin. Ibu mending beres-beres rumah saja yo, titah Joko. Yowes kalau begitu Pak, ujar Sri yang berlalu pergi ke dapur. Sementara Joko, ia berjalan menuju halaman rumah. Terlihat jelas banyak rumput-rumput liar yang belum sempat dibersihkan dan ada beberapa pohon yang terlihat cukup mengganggu pemandangan. Iki lek gak diresiki, kalau gak dibersihkan sekarang-sekarang bakal semakin rungsep, batin Joko. Joko mulai membersihkan halaman rumahnya, mulai dari membersihkan rumput-rumput liar dan menebang beberapa pohon yang tidak ada fungsinya. Sisa satu pohon yang berdiri kokoh di bagian tengah, yakni pohon jambu air. Tebang sajalah pohon jambu ini ya. Wes tak tebang ae, wes jambu iki, batin Joko. Baru saja melayangkan golok ke batang pohon satu kali, tiba-tiba saja Joko mendengar suara asing yang terdengar jelas di telinganya. Ojo, madek. Sontak Joko menghentikan pergerakan tangannya dan celingukan mencari sumber suara. Namun tidak ada siapapun di sana, hanya ada dirinya sendiri. Hingga tiba-tiba saja ada sosok pria seusianya sedang melewati jalanan depan rumah Joko yang rupanya adalah Pak RT. Mas Joko, lagi bersih-bersih ya? Tanya Pak RT. Nggih iki Pak, ben halaman rumahnya ketok padang, biar kelihatan rapi Pak, jawab Joko. Lah itu pohon jambunya mau ditebang juga? Tanya Pak RT penasaran. Iya Pak, soalnya ki buah jambunya juga asem. Ya jadi mending ditebang aja lah, daripada nanti daun keringnya bikin kotor halaman. Mas Joko, sebaiknya dibiarkan saja. Wes, buat adem-adem rumah. Lagian ini pohon berdiri sudah dari lama, ujar Pak RT memberi saran. Mau tebang aja Pak. Iki udah mau saya tebang. Soalnya nanti mau saya tanami pohon mangga saja Pak, jawab Joko. Walah, yowes kalau gitu. Saya pamit dulu Mas, mau ke sawah. Oh nggih, monggo-monggo Pak RT, ucap Joko. Setelah kepergian Pak RT, Joko kembali melanjutkan aktivitasnya itu, yakni menebang sisa-sisa pohon jambu sampai selesai dan terlihat rapi. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Sri yang sudah selesai memasak untuk makan siang pun langsung menghampiri Joko yang masih berkutat dengan aktivitasnya. Pak, istirahat dulu, makan siang, ucap Sri di ambang pintu rumah. Iya, sebentar lagi Ki Bu, sek yo, jawab Joko dengan tangannya masih sibuk membersihkan dedaunan. Aku sama Sinta tunggu di dalam ya Pak, jangan kelamaan. Kasihan itu Sinta sudah nungguin dari tadi. Iya. Joko pun langsung meletakkan goloknya dan bergegas masuk ke dalam rumah. Rupanya di depan televisi Sri dan juga Sinta sudah menunggu seraya menonton televisi.
Ayo makan, kata Joko yang langsung duduk tepat di samping Sri. Mereka bertiga mulai menikmati makan siang dengan menu sederhana, yakni sayur asem dan juga tempe goreng. Tak lupa dengan pelengkap, yakni sambal terasi. Bapak kok pohon jambunya ditebang? Tanya Sinta dengan polos. Iya nduk, soalnya nanti daun keringnya ngotorin halaman rumah terus. Lagian jambunya kan asem, jarang ada yang mau juga kecuali buat rujak, ucap Joko menjelaskan. Harusnya jangan ditebang sih Pak, itu pohon kan sudah lama tumbuh di sana. Biasanya orang-orang kan pada minta buat rujakan, kata Sri. Yalah, udah tanggung Bapak tebang Bu, wes gak apa-apa, nanti diganti sama pohon mangga saja. Mendengar jawaban sang suami, Sri pun hanya mengangguk saja, dan mereka bertiga melanjutkan makan siang sampai selesai. Selesai makan siang dan membereskan bekas makan, Joko kembali melanjutkan bersih-bersih halaman rumah. Sementara Sinta, ia ikut serta. Namun sebagai anak-anak justru Sinta hanya main-main saja. Sedangkan Sri, ia kembali melanjutkan pekerjaan rumah yang lainnya. Saat tengah asyik bermain di halaman rumah, tiba-tiba saja Sinta mendengar namanya dipanggil. Sinta. Seketika Sinta menoleh mencari arah suara tersebut. Ia pun berjalan menuju samping rumah, dan sekelebat ia melihat bayangan anak perempuan seusianya berjalan menuju belakang rumah. Tunggu, ucap Sinta yang langsung berlari ke arah belakang. Sesampainya di belakang rumah, Sinta melihat sosok anak perempuan seusianya tengah berdiri membelakanginya dengan gaun putih dengan panjang selutut. Kamu siapa? Kok di sini? Tanya Sinta. Anak perempuan tersebut menoleh dan tersenyum ke arah Sinta. Aku Arum, main yuk. Ayo, ucap Sinta bersemangat. Di sisi lain, Joko masih sibuk berkutat dengan pekerjaannya sampai selesai, dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Hingga terdengar suara azan asar berkumandang. Pak, leren sik Pak, sudah azan, ucap Sri di ambang pintu. Yo, jawab Joko singkat. Selesai merapikan sisa dahan-dahan, Joko langsung masuk ke dalam rumah dan berniat untuk mandi lalu sholat. Pak, sampean lihat Sinta gak? Tanya Sri yang sedari tadi belum melihat anak semata wayangnya itu. Paling main di dekat rumah Bu. Wes, bapak tak mandi sik, terus mau sholat. Ya wes biar ibu cari, ujar Sri yang berlalu pergi keluar rumah. Sesampainya di luar rumah, Sri masih belum menemukan Sinta. Ia mencoba mencari di sekitar rumah, mulai dari samping hingga belakang rumah. Namun Sinta masih tak kunjung ditemukan. Sinta, Duk! Teriak Sri memanggil. Setelah berusaha mencari sekitar setengah jam lamanya, Sri masih tidak menemukan keberadaan Sinta. Ia yang panik pun langsung masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil suaminya yang rupanya baru selesai sholat. Pak! Teriak Sri yang langsung melesak masuk ke dalam kamar. Ono apa Bu? Tanya Joko sembari melipat sajadah. Sinta gak ono Pak. Gak ono piye toh Bu? Tanya Joko bingung. Dicari-cari gak ada Pak. Ya Allah, kemana ini Sinta? Sabar Bu, coba Bapak bantu cari, kata Joko. Sri dan Joko pun kembali mencoba mencari Sinta. Namun sampai 5:30 sore, Sinta masih belum ditemukan. Sampai-sampai Sri dan Joko pun meminta bantuan para warga untuk mencari keberadaan Sinta. Hampir sebagian warga mencari-cari Sinta. Akan tetapi, sayangnya Sinta masih tidak dapat ditemukan, sehingga hal tersebut membuat Sri merasa cemas dan menangis terisak. Ya Allah Gusti, kamu kemana sih Nduk? Karena masih belum dapat ditemukan, para warga pun meminta pencarian dilanjutkan besok
mengingat waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Sementara itu dengan lemas, Sri dan juga Joko pulang. "Pak, piye iki? Gimana nasib anak kita, Pak?" "Wes, sabar sik, Bu. Istighfar. Kita pulang dulu dan sholat yo," kata Joko. Kriang. Saat pintu rumah dibuka, betapa terkejutnya Sri dan juga Joko yang mendapati Sinta sudah berada di dalam rumah, sedang duduk terdiam. "Ya Allah, Nduk, kamu kemana aja, Nduk?" pekik Sri yang langsung menghampiri Sinta dan memeluk erat tubuh anak semata wayangnya itu. Sementara Joko, ia masih berdiri kaku menatap ke arah Sinta dengan tatapan bingung. "Aku cuman main sebentar, Bu," kata Sinta datar. "Sebentar piye, Nduk? Ini sudah malam. Kamu main kemana tadi?" tanya Sri dengan bingung. "Main di belakang rumah." "Dek, ndak mungkin. Hawang ibu sudah cari-cari kamu, tapi kamu ndak ada kok," ucap Sri bingung. Sinta hanya terdiam, bingung. Sementara Joko yang melihat situasi sudah tidak nyaman pun langsung mendekat. Wes Bu, ajak Sinta mandi, terus makan dan tidur," titah Joko yang akhirnya dibalas anggukan oleh Sri. Sri pun mengiyakan ucapan Joko dan bergegas mengajak Sinta untuk mandi. Sementara Joko, ia masih terus menatap kepergian istri dan anaknya itu. Kok aneh yo? Beberapa puluh menit berlalu. Kini Sinta sudah selesai mandi dan sedang menikmati makannya dengan sangat lahap, ditemani oleh Sri. "Alon-alon, Duk, nanti tersedak," ucap Sri yang hanya dibalas anggukan oleh Sinta. Hingga tiba-tiba saja Joko muncul di dekat mereka berdua. "Bu, Bapak mau ke rumah Pak RT dulu yo. Mau kasih tahu kalau Sinta sudah ketemu." "Iya Pak, hati-hati yo," kata Sri. Sementara Sinta hanya menoleh melihat sekilas sang bapak dengan mulut yang masih sibuk mengunyah. "Emangnya ibu sama bapak tadi nyariin aku?" tanya Sinta. "Iya, Nduk. Ngawang kamu main kok gak inget waktu sampai malam begitu," kata Sri. "Aku kan cuman main sebentar, Bu. Lagian aku main di belakang rumah. Masa ibu gak lihat aku?" tanya Sinta dengan polos. Seketika mulut Sri terkatup. Ia tidak lagi menjawab ucapan anaknya itu. Sementara di sisi lain, Joko yang baru sampai di rumah Pak RT langsung disambut dengan hangat. "Assalamualaikum," ucap Joko. "Waalaikumsalam. Mas Joko, monggo duduk," kata Pak RT. "Nggih, matur nuwun Pak RT." Pak RT dan juga Joko pun duduk di kursi teras rumah. "Gimana Sinta, Mas Joko?" tanya Pak RT. "Alhamdulillah, sudah ketemu Pak. Makanya ini saya kesini mau ngasih tahu supaya nggak cari Sinta lagi. Terima kasih banyak nggih Pak, sudah dibantu," kata Joko. "Walah, alhamdulillah kalau sudah ketemu. Ketemu di mana?" tanya Pak RT penasaran. "Itu Pak yang saya bingung sampai sekarang." "Loh, bingung kenapa ta?" "Waktu kami pulang, ternyata Sinta ada di rumah, sedang duduk. Pas ditanya, katanya cuma main di belakang rumah Pak." "Dek, kok bisa begitu?" tanya Pak RT bingung. "Makanya saya sama Sri masih bingung sampai sekarang Pak. Lawang saya sama Sri sudah jelas-jelas cari Sinta di belakang rumah itu, sudah berkali-kali, ndak ketemu kok." "Tapi kondisi Sinta baik-baik saja toh?" tanya Pak RT. "Alhamdulillah sih baik-baik saja Pak." "Alhamdulillah kalau begitu. Yang paling penting kan Sinta sudah ketemu dan tidak kenapa-kenapa. Lain kali jangan biarkan anak-anak main sendirian Mas Joko." "Iya Pak, ini saya terlalu sibuk ngurusin halaman rumah, jadi nggak begitu memperhatikan Sinta," kata Joko yang baru menyadari kelalaiannya sebagai orang tua. Sementara di rumah, Sinta yang sudah selesai makan malam pun diminta Sri untuk tidur di kamarnya sendiri. "Udah malam, kamu tidur ya Nduk,"
besok kan kita mau ke tempat sekolahanmu yang baru. Iya bu, ucap Sinta patuh. Setelah memastikan Sinta masuk ke dalam kamarnya, Sri memilih untuk melipat pakaian sembari menunggu kepulangan sang suami hingga beberapa puluh menit berlalu. Dok, dok, dok. Tunggu, ucap Sri yang langsung bangkit dari kursinya. Sri pun berjalan menuju pintu utama dan langsung membuka pintu tersebut. Hingga seketika angin meniup wajahnya cukup kencang. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun di sana. Sampai-sampai Sri memilih keluar dan mengedarkan pandangannya. Terlihat sunyi dan sepi karena memang rumah Sri terletak paling ujung. Bapak, ucap Sri memanggil. Hening. Hanya terdengar sepoi-sepoi suara angin yang berhasil membuat pohon-pohon bambu di tanah kosong seberang rumahnya itu berbunyi. Ketak, 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 ketak. Loh, sepi? Karena merasa tidak ada siapapun, Sri kembali masuk dan menutup pintu rumahnya dan kembali melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Tiba-tiba saja terdengar jelas suara anak-anak tertawa dari dalam kamar Sinta. Merasa Sinta belum tidur, Sri pun mencoba mengecek kamar sang anak. Ternyata, ya, rupanya Sinta masih belum tidur dan asyik bermain dengan boneka-bonekanya di atas ranjang. Duk, kok belum tidur? Kan ibu suruh kamu tidur, ucap Sri di ambang pintu. Sinta tidak memperdulikan ucapan ibunya. Bahkan dia justru semakin asyik bermain. Sekilas Sri menghela nafas kasarnya dan tiba-tiba saja lagi-lagi pintu rumah terdengar diketuk. Tuk 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 tuk. Aduh, sopo sih malam-malam begini iseng? Dari tadi ketuk-ketuk, gerutu Sri. Sri yang penasaran pun kembali membuka pintu. Namun, rupanya sudah ada Joko di hadapannya itu. Walah, sampean toh pak, tak kira sopo, kata Sri. Memangnya kamu ngarepin siapa yang datang bu? Ajay Devgan, tanya Joko sembari masuk ke dalam rumah. Sementara Sri kembali menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Gak loh, tadi sebelum bapak pulang juga ada yang ketuk-ketuk. Cuman pas dibuka, gak ono sopo-sopo pak. Sri menjelaskan seraya duduk tepat di samping Joko. Paling kamu salah dengar bu. Oh iya, sudah tidur Sinta? Belum pak, masih di kamar main boneka. Padahal ibu sudah suruh tidur. Biasanya kan Sinta nurut pak, tapi kali ini kok beda yo. Joko hanya terkekeh pelan menanggapi ucapan sang istri. Bu, kon iku loh, jenenge anak-anak kan gak selalu nurut sama kita. Yo wes, biarin aja, nanti juga tidur sendiri dia. Sri memilih diam dan kembali melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Hingga tidak terasa waktu semakin malam. Sri dan Joko pun memilih untuk beristirahat. Sampai akhirnya malam pun berlalu begitu saja. Sekitar pukul 4:30 pagi, Sri yang samar-samar mendengar suara adzan subuh pun terbangun dan membangunkan Joko untuk sholat bersama. Pak, bangun, sudah adzan subuh ini, kata Sri yang berupaya membangunkan suaminya itu. Joko yang mendengar suara sang istri langsung terbangun dengan kedua mata yang masih sayup-sayup. Iya, ibu duluan aja ke kamar mandinya, nanti bapak nyusul. Iya. Sri pun langsung turun dari ranjang dan keluar kamar. Saat berjalan melewati depan kamar Sinta, tiba-tiba saja Sri mendengar suara gelak tawa anak-anak. Sri yang penasaran pun langsung membuka pintu kamar Sinta secara perlahan. Akan tetapi, yang terlihat hanya Sinta yang masih tertidur pulas. Salah dengar kayaknya, batin Sri. Sri kembali menutup kamar Sinta, lalu menuju kamar mandi. Saat sedang mengambil air wudhu, tiba-tiba saja sekelebat ada bayangan hitam yang lewat.
Sri yang menyadari hal tersebut pun langsung menoleh seketika. Karena tidak ada orang, ia kembali melanjutkan wudhu dan bergegas menuju kamar. Di dalam kamar, Joko rupanya menunggu giliran. "Kenapa kamu, Bu?" tanya Joko penasaran. "Gak apa-apa, udah sana, Bapak ambil wudhu," ucap Sri dengan wajah tegang. Setelah sholat subuh, seperti biasa, sebagai seorang istri, Sri pastinya akan sibuk membuat sarapan di dapur hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. "Iki Pak, kopi sama pisang goreng," ucap Sri seraya meletakkannya di meja. "Matur nuwun ya Bu. Oh iya, hari ini jadi ke sekolahannya Sinta yang baru?" tanya Joko, seraya menyeruput kopinya yang masih panas. "Yo sido Pak." Pak, Ibu kok ngerasa ada yang aneh sama Sinta yo Pak?" Sri berbicara sembari duduk di samping suaminya itu. "Aneh piye Bu?" "Ibu sering dengar suara anak-anak tertawa di kamar Sinta." "Loh, yo paling yo iku Sinta. Lah sopo?" ucap Joko santai. "Gak Pak, Ibu kan hafal betul suara Sinta. Ibu jadi takut Pak." "Sing diwedeni ku ya apa toh Bu? Sinta itu anak kita. Masa kita takut sama anak?" "Alah, Bapak ini gak nyambung," ucap Sri kesal dan berlalu pergi. Sementara Sinta yang baru saja terbangun tiba-tiba terkejut menatap ke arah pintu. "Loh, kok kamu di sini?" tanya Sinta. "Main yuk." "Dek, masih pagi, nanti ibuku marah gimana? Ayo main." Di sisi lain, Sri yang baru saja melewati kamar Sinta pun mendengar percakapan tersebut. Hingga ia yang penasaran langsung membuka pintu kamar Sinta. "Duk," panggil Sri di ambang pintu. "Ibu." Buru-buru Sri langsung masuk ke dalam kamar Sinta dan mengecek kamar tersebut. Tidak ada siapapun, hanya ada Sinta seorang diri. Sri yang memastikan tidak ada orang lain di dalam kamar anaknya, langsung mendekati sang anak dan duduk di tepi ranjang, seraya mengusap halus kepala Sinta. "Sinta tadi ngobrol sama siapa, Nduk?" tanya Sri pelan. Awalnya Sinta hanya terdiam sembari melirik ke sana kemari. "Nduk, kan kamu lagi butanya lah kok malah diem?" Sinta hanya menggeleng. Wajahnya mendadak pucat sampai berkeringat. Hingga tiba-tiba saja Sinta memekik ketakutan. "Ah, Ibu!" teriak Sinta seraya langsung memeluk erat ibunya. Sri yang terkejut dengan hal tersebut pun langsung berusaha menenangkan Sinta. "Nduk, kamu ini kenapa?" tanya Sri cemas. Akan tetapi Sinta masih terus meringkik menangis ketakutan. Hingga akhirnya Sri memutuskan untuk membawa Sinta keluar dan menemui suaminya yang rupanya sudah berada di halaman rumah. "Pak, sini Pak!" teriak Sri memanggil. Joko yang sedang berdiri di halaman rumah pun seketika menoleh dan langsung mendekati anak dan istrinya itu. "Ono opo Bu? Sinta kok nangis?" tanya Joko bingung. "Sampean itu ngapain berdiri di situ sendirian Pak?" tanya Sri. "Aku takut Bu," ucap Sinta yang menatap ke arah halaman rumah. Sudah, ada Ibu, tenang aja ya Nduk." Melihat kondisi Sinta yang ketakutan, Joko pun buru-buru mendekati istri dan anaknya. "Sinta, kamu kenapa Nduk?" tanya Joko. Aku takut Pak. Arum berubah," ucap Sinta dengan polos. Mendengar nama Arum, Sri langsung membelalakan kedua matanya. Ia kembali mengingat masa kecilnya yang kala itu dirinya juga pernah berkenalan dan berteman dengan anak perempuan seusianya kala itu dan bernama Arum. "Arum? Kamu kenal di mana, Nduk?" tanya Sri penasaran. Akan tetapi, Sinta yang masih diambang ketakutan pun enggan menjawab pertanyaan dari ibunya. Sementara Joko, ia semakin bingung dengan pertanyaan Sri kepada Sinta yang seolah-olah ikut mengenal sosok Arum. Wes, jangan ditanya dulu Bu, biar Sinta tenang dulu," kata Joko yang dibalas anggukan oleh Sri. Hari pun berlalu begitu saja.
Tepat jam 7 malam, Sinta yang sedang belajar di dalam kamarnya tiba-tiba mendengar pintu kamarnya dibuka. Kriat. Seketika Sinta pun menoleh dan menatap ke arah pintu. "Bu," ucap Sinta memanggil. Hening. Tidak ada jawaban apapun. Sementara di sisi lain, Sri yang tengah sibuk membuat nasi goreng untuk makan malam pun ditemani oleh Joko sembari mengobrol tentang yang dialami oleh Sinta belakangan ini. "Bu, Bapak belum tanya, memangnya Arum itu siapa?" tanya Joko penasaran. Dek. Mendengar nama Arum, seketika bulu kuduk Sri pun meremang. Ia kembali mengingat kejadian sewaktu dirinya kecil. Sri pun mematikan kompornya dan duduk di samping sang suami. "Teman masa kecilku, Pak." "Teman masa kecil?" tanya Joko yang mengulang kalimat tersebut, sementara Sri hanya mengangguk pelan. "Dulu, sewaktu dirinya seusia Sinta, ia tanpa sengaja berkenalan dengan anak perempuan seusianya yang bernama Arum. Setiap hari ia selalu main bersama, sampai-sampai tidak kenal waktu." Melihat perubahan sikap Sri yang waktu kecil itu, kedua orang tua Sri pun mulai mempertanyakan perihal teman yang biasa Sri sebut. Namun, Sri baru menyadari bahwa Arum bukanlah manusia, melainkan sosok roh. Hingga akhirnya Sri diruqyah oleh Ustadz, dan semenjak itu ia tidak berani lagi bertemu dengan sosok yang bernama Arum. Jadi, teman gaib gitu maksudnya, Bu?" tanya Joko yang dibalas anggukan oleh Sri. "Makanya Ibu takut waktu Sinta bilang punya teman namanya Arum. Dan Bapak tahu sendiri kan apa yang terjadi sama Sinta. Ibu takutnya itu Arum yang sama," ucap Sri dengan wajah gelisah. Saat tengah sibuk membahas persoalan sang anak, tiba-tiba saja Sri dan juga Joko mendengar teriakan Sinta dari dalam kamarnya. "Ah, Sinta!" pekik Joko dan Sri secara bersamaan. Buru-buru mereka berdua menghampiri Sinta yang rupanya lengan Sinta sudah berlumuran darah. "Ya Allah, Duk!" teriak Sri yang langsung melesak masuk, begitu pula dengan Joko. Sinta hanya menangis dengan tangan yang penuh dengan darah. Buru-buru Joko langsung membalut luka tersebut, sementara Sri mencoba menenangkan Sinta. "Kamu kenapa, Nduk? Kok bisa tanganmu berdarah?" tanya Sri dengan wajah bingung dan gelisah. Sementara Joko, ia mengedarkan pandangan ke penjuru kamar Sinta dan melihat sebilah pisau kecil di dekat lemari kamar Sinta. Joko pun langsung mendekat ke lemari tersebut dan membukanya. Namun tidak ada siapapun di dalam lemari, hanya ada pakaian milik Sinta. "Arum, Bu, Arum!" ucap Sinta dengan suara tangisan yang menggema. Sri semakin yakin jika Arum yang Sinta sebut selama ini merupakan Arum yang sama, yakni sosok roh yang selalu mengajaknya main saat dulu. "Piye iki, Pak?" ucap Sri seraya menatap ke arah Joko dengan tangan yang masih memeluk erat tubuh Sinta. "Wes, Bu, bawa Sinta keluar dari kamar ini. Malam ini Sinta tidur sama kita aja, Bu," ucap Joko yang dibalas anggukan oleh Sri. Setelah kejadian tersebut, Sinta tidak dibiarkan sendiri. Malam itu Sinta tidur bersama Sri dan juga Joko. Paginya, Joko langsung mendatangi rumah Ustadz Imam dan menceritakan serangkaian kejadian yang dialami oleh Sinta. Mendengar hal tersebut, Pak Imam pun langsung mendatangi rumah Joko bersama dengan Joko dan bertemu dengan Sri dan juga Sinta. Di dalam kamar, Sinta masih tertidur dengan lelap karena demam akibat shock dengan apa yang ia alami. "Mas Joko, tolong siapkan air putih 1 gelas," ucap Pak Imam yang dibalas anggukan oleh Joko. Sementara Sri, ia hanya terdiam dengan wajah yang gelisah. Tak butuh waktu lama, Joko kembali dengan segelas air putih sesuai permintaan Pak Imam. Hingga saat itu juga, Sinta diruqyah. Lantunan ayat-ayat ruqyah mulai menggema di dalam kamar.
Sedangkan Sri dan juga Joko hanya berdiri di ambang pintu kamar dengan tatapan yang tak lepas menatap anak semata wayang mereka. Hingga tiba-tiba saja lengkingan suara Sinta mengejutkan mereka. "Ah, sakit!" teriak Sinta memekik. Sementara Pak Imam, ia masih khusyuk dengan bacaan ayat-ayat rukahnya. "Aja melu-melu koe!" teriak Sinta menuju ke arah Ustadz Imam. Dek. Mendengar suara Sinta yang berubah, sontak membuat Joko dan Sri terkejut dan saling tatap satu sama lain. "Ya Allah, Sinta, Pak," kata Sri dengan suara gemetar. "Sabar, Bu," ucap Joko yang berusaha menenangkan. Setiap lantunan ayat yang menggema seakan-akan semakin membuat Sinta tersiksa. Lengkingan demi lengkingan suara Sinta yang menggema berhasil membuat para tetangga yang mendengarnya menjadi penasaran. "Itu Sinta kayaknya kesambet ya, lagi diruqyah kayaknya. Jangan-jangan waktu hilang itu dia digondol demit," celetuk Bu Lastri. "Kayaknya iya, Bu. Dulu Sri waktu kecil kan juga begitu," timbal Bu Marti. Sementara di dalam rumah, Sinta yang masih memekik kesakitan langsung memuntahkan cairan hitam pekat dan berbau. "Ya Allah, Duk," pekik Sri. Buru-buru Sri dan juga Joko langsung mendekat ke arah Sinta dan membersihkan muntahan tersebut. "Minum kan?" titah Pak Imam yang dibalas anggukan oleh Joko. Setelah memberi Sinta minum, tubuh Sinta yang lemas pun dibiarkan beristirahat dan ditemani oleh Sri. Sementara Pak Imam mengajak Joko untuk berbicara empat mata di ruang tamu. "Sebenarnya ada apa dengan Sinta, Ustadz?" tanya Joko penasaran. "Anakmu itu diganggu oleh roh penunggu pohon depan rumah kalian. Karena kalian mengusik rumahnya, dia tidak terima dan mengganggu anak kalian," kata Pak Imam menjelaskan. Pohon? Jangan-jangan pohon jambu yang saya terbang, Ustadz?" tanya Joko yang dibalas anggukan oleh Pak Imam. "Iya, dulu sosok roh ini juga yang menemani istrimu. Hanya saja karena diruqyah dan dia meminta rumah akhirnya ditempatkan di pohon jambu tersebut supaya tidak ganggu," jelas Pak Imam. Mendengar penjelasan Pak Imam, Joko kini tahu bahwa sosok Arum yang mengganggu Sinta ini merupakan sosok Arum yang diceritakan oleh istrinya. Ia kembali mengganggu sebab rumahnya sudah ditebang oleh Joko. "Terus jadinya gimana, Ustadz?" tanya Joko bingung. "Insya Allah sekarang sudah aman. Dia tidak akan mengganggu lagi dan saya tidak menuruti permintaannya yang meminta rumah di dekat kalian," kata Pak Imam. Rupanya sosok Arum kembali meminta rumah di dekat rumah Sri. Namun kali ini Pak Imam tidak mengiyakan permintaan sosok Arum. Mendengar jawaban dari Pak Imam membuat Joko merasa lega dan tidak perlu lagi was-was dengan sosok Arum tersebut. Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya Pak Imam pun berpamitan untuk pulang. Sementara Joko kembali menemui sang istri yang masih duduk di tepi ranjang menemani Sinta yang sudah tertidur lelap. Joko pun menceritakan secara detail apa yang disampaikan oleh Pak Imam, dan disinilah Sri baru menyadari bahwa dahulu rupanya sosok Arum dipindahkan di pohon jambu agar tidak mengganggu dirinya. Setelah kejadian tersebut, Sinta kembali hidup normal dan tidak lagi diganggu oleh sosok Arum. Bahkan kini Sri dan juga Joko secara rutin mengadakan pengajian di dalam rumahnya dan berharap sosok Arum sudah tidak akan kembali datang mengganggu keluarga kecil mereka. Hingga sampai Sinta dewasa, sosok Arum sudah tidak lagi muncul di hadapan Sinta dan mereka hidup dengan normal tanpa ada lagi gangguan-gangguan gaib. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah ya. Terima kasih untuk penulisnya Mbak Alia, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Matur nuwun, alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.